videonya selalu kalian tonton dan memberikan manfaat yang amin, dan memberikan kita keberkahan di setiap videonya, amin. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, katanya saya punya anak yang memang ketika mengatakan huruf apa, mengucapkan huruf ta atau ta, kok semuanya sama, huruf da semuanya sama gitu ya, baik atau enggak ya Katia ya, kan nggak sesuai huruf. Oke, dan ini juga pengalaman Katia, dan sampai sekarang ternyata Katia bertemu lagi, menemukan lagi anak-anak yang cadel. Artinya mungkin cadel di sini juga bisa mengatakan huruf, tidak hanya tidak bisa mengatakan huruf R aja, tapi ada juga yang kalian tidak bisa mengatakan huruf sa, huruf sa, huruf sya, semua ada s-nya itu diucapkan dengan ta. Bagaimana Katia? Dan ini kalau kita tidak jeli dalam menyikapi hal ini, anak-anaknya akan cenderung apa? Cenderung marah, cenderung akan merasa diri itu tidak mampu, padahal saya bisa, ini maksudnya tak saya tahu gitu. Dan cenderung akan mogok untuk ngaji, jadi sering marah-marah gitu. Dan cenderung dia akan tidak mau sekolah lagi kalau kita tidak menyikapi dengan baik gitu ya. Dia wae. Dan ini juga Katia berikan tahu gurunya bahwa cobalah dengan ini dengan resep yang nanti akan Katia kasih tahu. Dan nanti dalam tuh tadi kemarin sudah ujian, dan yang cadel tehnya suaranya besar, udah gitu semangat gitu ya. Gimana Katia? Nah, sebelum teman-teman bingung dengan pengucapan atau makhrajul huruf atau kesempurnaan pengucapan setiap hurufnya, teman-teman coba deh untuk tes kosakata ya, tes kosakata Latin di anaknya tersebut. Kayak anaknya Butia kan nggak bisa mengucapkan huruf, ini huruf yang normal ya, anak yang normal ya, tidak bisa mengucapkan huruf F gitu ya, huruf F. Jadi Katia akan mencoba untuk dia ucapkan dulu huruf, coba sayangku, samping, dia dibilangnya tamping, kayak satu, harus tiga kali tes ya. Coba kamu bilang sama-sama sayangku, tama-tama, oke, bilang baso, batok dulu. Jadi ketika nanti kita menemukan huruf fa, huruf sa, dan huruf sya, maka kita akan meluluskan. Nah, kemudian diuji lah huruf-huruf yang lain, alhamdulillah. Dan ternyata memang huruf-huruf yang lain seperti huruf bo gitu, lo juga agak kesulitan. Jadi kita bisa mengetesnya dengan yang lain, sama dengan kosakata tadi ya. Dan alhamdulillah lulus, dan dia bisa naik tingkat gitu ya, alhamdulillah. Dan lagi semangatnya belajar. Kalau kita nggak tahu menyikapinya dengan baik, maka itu nanti akan cenderung anaknya marah-marah, ngamuk, merasa bodoh, merasa tidak bisa. Dan aku tuh merasa bisa, kenapa sih dites terus, kenapa sih ini gitu dan sebagainya. Biasanya akan mogok untuk sekolah. Nah itu ya sahabat pendengar Bapak Berada. Nah kita pun harus tahu untuk teman-teman yang tidak normal. Contoh ada beberapa kasus anak Down syndrome yang tidak bisa mengatakan huruf J dan sebagainya lah. Nah ketika dia bisa mengikuti apa yang kita ucapkan, jada, kemudian dia dada, lurus aja, karena ngomongnya aja belum jelas gitu ya, ikutin gitu ya. Tapi tetap biasanya Katia itu satu halaman itu buat orang-orang yang berkebutuhan khusus itu satu halaman agak lama, karena yang penting kan kalau mohon maaf, untuk orang berkebutuhan khusus kan bukan pencapaian cepat halaman atau selesainya sebuah jilid, tapi dia bisa menyempurnakan kalimat-kalimat. Dan memang dia lagi dibantu juga speech delay-nya, kayak huruf J kalau belum bisa bantu terus gitu ya, karena anak Down syndrome kan memang katanya dapatnya yang Down syndrome itu susah ngomong, yang speech delay pun gitu ya, menyanyi gitu, itu kan juga harus benar-benar dibantu setiap makhrajul hurufnya atau sepatah hurufnya seperti itu. Nah itu saja teman-teman dimanapun berada, senang sekali kita bisa berbagi, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.